Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Kestoda. Kestoda adalah nama yang diberikan untuk kelas cacing pipih dari film Platyhelminthes, di mana dia dikenal dengan cacing pita. Kenapa disebut cacing pita? Karena bentuknya pipih dan bentuknya pipih seperti pita dan panjang, yaitu nanti kisaran panjangnya itu adalah 2-4 meter. Ciri-cirinya adalah tubuhnya pipih, kemudian panjangnya seperti pita, terus tidak memiliki traktus digestivus. Nah, traktus digestivus ini adalah kalau pada hewan itu adalah sebagai tempat penerima makanan dari luar yang akan diproses pada saluran cerna. Jadi bahasa lainnya, Kestoda tidak memiliki alat untuk memproses makanan dari luar tersebut. Kemudian tidak mempunyai saluran pembuluh darah. Tubuhnya terdiri dari skolek, leher, dan strobila. Nanti saya akan jelaskan satu-satu, di mana tubuhnya juga memiliki banyak segmen atau bagian-bagian nantinya. Terus dia terdiri dari 2 ordo Pseudophilidae yang mempunyai uterus, dan Cyclophilidae yang tidak mempunyai lubang uterus. Nah, ini adalah bentuk dari cacing pita tersebut, di mana bagiannya itu yaitu panjang, ini ukurannya sangat panjang, bisa sampai 2-4 meter. Bagiannya adalah yang pertama bagian kepala atau kita kenal dengan skolek, bahasa lainnya bagian kepala, kemudian leher, dan strobila yaitu bagian tubuh. Nah, tubuh yang di sini ini masih bentuk belum dewasa, jadi masih pendek. Kemudian proklotit itu artinya segmen dari itu yang segmen dari cacing pitanya yang belum dewasa. Oke, kita bahas skolek. Skolek merupakan alat untuk menghisap sari makanan yang ada pada sel inang, di mana di sini merupakan senjata utama dari Kestoda. Bagiannya adalah rostellum, di mana dia berperan untuk melekat pada tubuh inang. Nah, sekarang kita lihat rostellum itu ada pada bagian puncak Kestoda. Nah, ini adalah tempat bagian yang berperan untuk melekat pada sel tubuh inang. Selain tempat melekat, dia juga memiliki pengait hooklet atau pengait, di mana dia berbentuk rambut-rambut yang berperan untuk pengait pada sel inang. Nah, itu pengaitnya. Oke, kemudian lanjut lagi bagian dari skolek yaitu sucker. Ini adalah alat untuk penghisap. Nah, jadi dia memiliki 4 buah sucker yang berperan sebagai penghisap. Itu adalah bagian dari kepala Kestoda. Kemudian setelah kepala kita akan membahas leher. Leher adalah tempat pembentukan dari segmen-segmen yang ada pada tubuh Kestoda atau cacing pita. Nah, di mana segmennya nanti akan mengandung proklotit yang berperan untuk proses fertilisasi atau perkembangbiakan nanti ya. Itu bagian leher. Ini fertilisasi ya, bukan fertilasi. Fertilisasi. Oke, itu adalah leher. Nah, sekarang kita akan balas bagian badan, di mana bagian badan ini adalah bagian yang mengandung proklotit. Proklotit itu adalah tempat pembentukan sel telur. Jadi nanti cacing pita ini, nah ini strobila, kita baca dulu ya. Strobila itu mengandung proklotit. Ini bagian yang sudah dipecah-pecah ya. Proklotit serta tempat terjadinya fertilisasi itu ada pada bagian strobila. Nah, jadi yang panjang ini adalah tempat terjadinya proses fertilisasi atau perkembangbiakan. Jadi
cacing pita ini merupakan uh, merupakan cacing yang bersifat hemaprodit, jadi dia memiliki bisa melakukan perkembangbiakan sendiri. Jadi dia memiliki sel telur dan sel penghasil pembuahan untuk telur tersebut itu ada pada dirinya, jadi dia nggak perlu membutuhkan orang lain. Di sini terlihat adanya testis, ovarium, uterus itu ada pada satu batang tubuh. Jadi dia akan bisa melakukan proses pembuahan sendiri tanpa bantuan yang lain. Itu jadi Cestoda itu termasuk hewan yang bersifat hemaprodit. Nah, nanti proklotid ini dia penghasil sel telur, di mana nanti telur ini bisa berperan sebagai proses pembuahan, bisa juga dia keluar dalam bentuk feses. Nah, klasifikasinya itu ada dua, ada Cestoda usus dan ada Cestoda jaringan. Sebenarnya Cestoda usus dan jaringan itu cuma membedakan tempat hidupnya saja, namun spesiesnya sama, dan panggilannya beda. Contohnya Taenia-solium itu kalau dia dewasa itu namanya Taenia-solium, cacing pita Taenia-solium yang hidupnya pada usus manusia. Tapi kalau dia pada jaringan, Taenia-solium itu menjadi Cysticercus cellulosae dan bentuknya itu masih dalam bentuk larva dan dia hidupnya pada babi. Jadi kalau Taenia-solium itu hidup pada babi masih dalam bentuk larva, dia tidak akan menjadi dewasa ketika dia berada pada tubuh hewan. Jadi pembagiannya hanya berdasarkan tempat dia hidup, namun sebenarnya spesiesnya sama. Ada 4 yang akan dibahas. Yang paling utama yaitu Solium saginata dan Diphyllobatrium latum, Hymenopletis nana. Jadi 4 ini adalah yang akan kita bahas nantinya. Sekarang kita masuk ke Taenia-solium, yaitu cacing pita yang hidupnya larvanya bisa hidup pada babi. Tentang ini yaitu kalau di Indonesia dia endemis di Irian Jaya, Bali dan Sumatera Utara, di mana daerah ini merupakan daerah pengkonsumsi babi lumayan cukup besar. Kemudian cacing pita dia dikenal dengan cacing pita yang ada pada hewan babi. Nanti juga akan ada cacing pita yang ada pada sapi. Di mana intermediate hostnya adalah babi. Intermediate host ini adalah tempat perkembangbiakan dari Taenia-solium, namun masih dalam bentuk larva yang akan siap untuk disalurkan ke definitive host. Jadi dia bentuk larva yang siap untuk menjadi dewasa. Jadi dia bukan bentuk telur, bukan dalam bentuk yang lainnya, dia sudah bentuk larva sehingga ketika dia pindah ke manusia dia sudah siap untuk menjadi dewasa. Itu intermediate host. Kemudian kalau pada manusia itu definitive host. Definitive host ini adalah artinya suatu larva yang tadi ada pada babi itu siap untuk menjadi dewasa dan berkembang biak lebih besar lagi, menghasilkan sel telur, kemudian nanti keluar melalui feses manusia, dikonsumsi lagi oleh babi, nanti babinya memindahkan lagi ke manusia. Nah, itu maksudnya perpindahan-perpindahan tersebut. Jadi definitif itu adalah tempat untuk siap menjadi dewasa. Kalau intermediate itu masih dalam bentuk larva. Oke, tentang Taenia-solium lagi, dia hidup di usus halus. Kalau sudah besar hidupnya usus halus. Kemudian telurnya itu ukurannya 30-40 mikron, bentuknya bulat, kulit telurnya tebal dan mempunyai garis radial. Gimana bentuknya nanti ada gambarnya. Kemudian nama larvanya tadi adalah Cysticercus cellulosae, di mana dia hidup pada jaringan organ tubuh babi, terutama pada jaringan otot. Nah, jadi kelihatan ya bentuk Cestoda usus, Taenia-solium itu dewasa,
Yang sedangkan pada jaringan bentuk larva itu Cysticercus cellulosa. Panjangnya nanti ketika dia dewasa itu adalah 2-4 meter. Gejala klinis yang ditimbulkan karena dia ada pada usus ya dapat menyebabkan diare, kemudian anemia, kelemahan otot. Jika dia bisa sampai ke otak, dia akan menyebabkan epilepsi. Nah, ini adalah bentuk dari telur Taenia solium. Jadi dia berbentuk bulat, kulit telurnya tebal dan mempunyai garis radial. Nah, di sini kelihatan garis-garis pada pinggir-pinggirnya. Nah, tuh garis radial namanya tuh. Oke, itu telur. Nah, sedangkan ketika dia masuk ke tubuh babi atau hewan, dia membentuk larva seperti ini. Jadi dia tidak akan menjadi dewasa. Dia hanya berbentuk larva saja kalau pada tubuh hewan. Bagaimana siklus hidupnya? Jadi ceritanya itu adalah ketika manusia terinfeksi, dia akan mengeluarkan telur dari kestoda tersebut. Kemudian nanti di mana di sini ada masa terdiagnosa, orang yang terdiagnosa itu akan mengeluarkan telur dari kestoda untuk nanti telur ini akan dikonsumsi oleh hewan. Kan kalau kita mengeluarkan feses itu sembarangan, biasanya kan akan lengket pada daun-daun atau akan dikonsumsi oleh lalat-lalat. Nah, nanti lalat akan hinggap di makanannya si babi. Nanti dimakan si babi, kemudian babinya akan menjadi tepat. Nah, ini kita bahas Taenia solium aja ya. Kalau Taenia saginata nanti pada sapi ceritanya, cacing pada sapi. Nah, jadi ketika telur tadi dikonsumsi oleh babi yang sudah dalam bentuk feses tadi, yang hinggap pada feses tadi, dikonsumsi oleh babi, dia akan menjadi larva. Larva ini jadi dia ketika dia dalam bentuk babi, dia hanya bisa menjadi larva yang siap untuk menjadi dewasa. Jadi dia tidak akan menjadi cacing pita ketika itu dalam tubuh hewan. Nah, larva ini ketika dikonsumsi oleh manusia, hewannya, nah langsunglah dia akan menjadi cacing yang dalam ukuran yang besar, yang tadi panjangnya 2-4 meter kalau sudah masuk dalam tubuh manusia. Tapi dia bisa hidup ketika dia sampai pada usus manusia. Nah, itu adalah siklusnya. Jadi nanti orang terinfeksi membuang feses lagi, mengurangkan telur dari cacing pita, kemudian nanti dikonsumsi oleh hewan, hewannya menghasilkan larva, larvanya nanti hewannya dikonsumsi lagi manusia, jadi cacing lagi. Itu siklus hidup dari Taenia solium. Jadi nanti ceritanya dia ke babi ya, bukan ke sapi. Nah, itu cacing pitanya. Dan siklus ini berlangsung secara berulang-ulang. Jika kita tidak menjaga kebersihan, kurang, kemudian mengkonsumsi hewan yang terinfeksi dari penyebab penyakit dari kestoda tersebut. Oke, baiklah, demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.